Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-52. Hari ini kita akan membahas sebuah kegiatan ibadah yang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini sedang marak. Banyak saudara-saudara kita berbondong-bondong untuk berpindah ke masjid melakukan apa yang dinamakan sebagai iktikaf. Terkait dengan hal ini kemudian seorang kawan bertanya kepada saya lewat Wapri, mempertanyakan beberapa hal terkait dengan iktikaf itu. Yang pertama, dia mempertanyakan tentang apa sih sebenarnya hakikat dari ibadah iktikaf itu. Yang kedua, kemudian dia mempertanyakan apakah iktikaf itu harus berada di masjid? Apakah masjidnya harus besar? Ataukah boleh di masjid kecil? Atau boleh di musola? Atau juga apakah boleh di rumah atau di tempat di mana saja? 2. Yang ketiga, dia mempertanyakan apakah itu harus di bulan Ramadan? Apakah tidak bisa beriktikaf di luar bulan Ramadan? Yang keempat, durasinya sebenarnya berapa? Apakah yang dinamakan iktikaf itu adalah kegiatan ibadah sebulan penuh, tidak pulang, harus berada di masjid? Karena ada yang melakukan itu sebulan penuh misalnya. Tetapi ada juga yang melakukan yang lebih banyak itu adalah di 10 hari yang terakhir. Apakah harus di 10 hari yang terakhir itu? Ataukah boleh sehari semalam saja? Ataukah boleh 1 jam atau sesaat saja? Dan kemudian apakah semua itu harus dilakukan di malam hari? Apakah tidak boleh iktikaf itu di siang hari? Oke, sahabat sekalian, mari kita mencoba mengeksplorasi informasi dari dalam Al-Quran terkait dengan apa yang disebut sebagai iktikaf itu. Kita mulai dengan memahami istilah iktikaf. Apa sih makna diksi ya dari istilah iktikaf itu? Istilah iktikaf itu berasal atau berakar kata dari akafa yakufu, ya, kata kerjanya. Akafa yakufu itu bermakna tekun beribadah atau sibuk, ya, menyibukkan diri di dalam kegiatan beribadah, menyembah kepada Tuhan atau mendedikasikan seluruh waktunya, seluruh aktivitasnya hanya untuk Tuhan saja, hanya untuk Allah saja. Itu makna dasar dari kata akafa yakufu. Kemudian orangnya disebut sebagai akifin atau akifun, yaitu orang yang beriktikaf, orang yang menyibukkan diri dengan peribadatan, orang yang tekun di dalam aktivitas ibadahnya, mendedikasikan seluruhnya hanya kepada Tuhannya. Akifin, akifun. Kemudian menjadi iktikaf, yaitu sebuah kegiatan di mana seseorang itu tekun melakukan peribadatannya, mendedikasikan semuanya di dalam kegiatan yang namanya iktikaf itu. Jadi poin penting dari kegiatan iktikaf itu bukanlah berdiam di dalam masjid atau di tempat ibadah atau mengurung diri di sebuah tempat yang seringkali itulah definisi yang kita dengar dari sekitar kita. Bahwa beriktikaf itu poinnya adalah mengasingkan diri, ya, di suatu tempat, membatasi diri untuk tidak keluar dari sana. Bukan itu sesungguhnya makna hakikat dari kata iktikaf itu. Beriktikaf itu lebih kepada berkegiatan, tekun beribadah. Poin pentingnya pada kegiatan ibadahnya, bukan berdiam dan mengasingkan dirinya. Sehingga ini akan mempengaruhi kepada pemahaman-pemahaman berikutnya terkait dengan iktikaf itu, terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, dan terkait dengan jenis-jenis aktivitas yang dilakukan. Ya, sekali lagi, poin penting dari iktikaf adalah pada kegiatan beribadah
yang dilakukan dengan tekun dan berorientasi hanya kepada Tuhannya. Maka kita mencoba melihat di dalam Al-Quran firman-firman Allah yang terkait dengan iktikaf ini. Salah satunya yang sering dijadikan dasar adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Summa atimus syiyama ilal lail wa la tubashshiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka, istri-istrimu, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ayat ini menginformasikan tentang 3 hal. Yang pertama, sempurnakanlah puasamu sampai datangnya malam. Malam di dalam kalender Hijriah atau bulan Hijriah dimulai dengan tenggelamnya matahari, yaitu saat maghrib. Maka berpuasa itu dilakukannya mulai saat fajar sebelum terbit matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, yaitu saat maghrib. Dibolehkan berbuka. Termasuk dalam berbuka itu adalah makan, minum, dan kemudian bercampur dengan istri-istrinya. Nah, digambarkan di situ ketika beriktikaf maka dilarang untuk bercampur dengan istri meskipun sudah malam hari dan dibolehkan makan dan minum. Jadi ini kaitannya dengan kegiatan iktikaf. Bahwa iktikaf itu memang orientasinya adalah sepenuhnya untuk beribadah. Meskipun sudah diperbolehkan untuk makan dan minum, pada saat beriktikaf tidak diperbolehkan untuk mencampuri istrinya. Nah, terutama dikaitkan ketika iktikaf itu dilakukan di dalam masjid. Di ayat yang lain Allah berfirman tentang iktikaf ini, yaitu ketika Allah menggambarkan, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah, Baitullah itu, dan kemudian memerintahkan bersihkanlah, sucikanlah tempat yang disebut sebagai Baitullah itu bagi orang-orang yang sholat, bagi orang-orang yang sujud, ruku, tawaf, dan iktikaf. Jadi beriktikaf itu dalam ayat ini digambarkan dilakukan di Baitullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa akhidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war-ruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang bertawaf, yang iktikaf, yang ruku dan sujud. Ayat ini memberikan gambaran lebih umum dibandingkan dengan ayat yang lain tadi, yaitu dikaitkan iktikaf dengan berpuasa, dan berpuasanya tentu itu di bulan Ramadan. Tetapi di ayat ini tidak dikaitkan langsung iktikaf itu dengan kegiatan Ramadan atau kegiatan berpuasa, melainkan lebih dekat kepada kegiatan melakukan ibadah haji, ibadah umroh di sekitar Ka'bah, dikarenakan di situ dikaitkan perintahnya terkait dengan tawaf. Dan kemudian sholat dalam bentuk ruku dan sujud itu bisa berlaku di luar bulan Ramadan, atau di dalam bulan Ramadan, atau di bulan haji, atau di hari-hari biasa. Tetapi karena ada kata tawaf di situ, maka ini bisa digambarkan iktikaf itu boleh dilakukan di luar Ramadan, kaitannya dengan kegiatan ibadah umroh dan haji. Jadi iktikaf tidak harus dilakukan di bulan Ramadan. Poin penting dari iktikaf adalah
Dia berdiam diri di suatu tempat dan kemudian mengorientasikan seluruh aktivitasnya, berkegiatan, tekun beribadah hanya kepada Tuhannya. Dalam kedua ayat yang sudah kita bahas itu, kata iktikaf atau istilah iktikaf itu digambarkan sebagai kegiatan beribadah bagi orang Islam, yaitu tekun menjalankan peribadatan, menyembah Allah dan mengorientasikan seluruh aktivitasnya. Tetapi di ayat yang berbeda lagi Allah menggambarkan menggunakan kata iktikaf itu untuk peribadatan orang lain atau agama lain, bahkan agama-agama yang mengingkari Tuhan yang satu, agama-agama yang syirik. Nah, itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 138 di zamannya Nabi Musa, yaitu terkait dengan Bani Israel. Wajawasna bi Bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi yakufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tekun menyembah berhala, Bani Israel berkata, "Hei Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh kalian ini adalah orang-orang yang bodoh." Dalam ayat ini Allah menggunakan kata yakufuna, akafa, yakufuna. Mereka menyembah dengan tekun berhala-berhala yang menjadi Tuhan mereka. Jadi poin penting dari kata akafa, yakufuna itu adalah pada kegiatan beribadah yang dilakukan dengan tekun. Bukan soal berdiam diri atau mengasingkan diri, membatasi diri dan seterusnya, melainkan pada orientasinya tekun beribadah kepada Tuhannya. Yang demikian ini juga digambarkan di ayat yang berbeda dalam surat Toha 90 dan 91. Walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang maha pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Qalu lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, "Kami akan tetap tekun menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami." Di rentetan ayat berikutnya digambarkan ketika Musa sudah pulang dari bermunajatnya menghadap kepada Allah di Gunung Sinai dan kemudian berjanji untuk menghancurkan patung-patung anak lembu itu. Di ayat ini Allah berfirman terkait dengan penggunaan kata akifina itu. Wanzur ila ilahikal ladzi zalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tekun menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke laut. Jadi sahabat sekalian, dari sekian ayat yang kita baca itu kita sudah mendapatkan nuansa rasa bahasanya. Maka kembali kepada pertanyaan di awal tadi. Ketika seorang kawan saya mempertanyakan sesungguhnya hakikat dari iktikaf itu apa? Apakah iktikaf itu hakikatnya adalah mengasingkan diri? Bukan. Hakikat dari iktikaf adalah berkegiatan, beribadat dengan tekun dan mendedikasikan seluruh waktunya, energinya, aktivitasnya hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, lantas apakah itu hanya dilakukan di bulan Ramadan? Ternyata tidak. Karena Al-Quran menggambarkan iktikaf itu selain di bulan Ramadan juga terjadi di bulan haji atau saat umroh, di mana orang bertawaf itu tidak harus menunggu bulan haji. Ketika umroh, kapanpun waktunya,
selain waktu-waktu haji atau bahkan ada juga umroh di dalam bulan haji itu, maka dia melakukan tawaf di sana, sholat, sujud dan rukuk di sana, dan beriktikaf di sekitar Baitullah. Maka terkait dengan pertanyaan yang kedua ini, apakah iktikaf hanya di bulan Ramadan? Tidak, iktikaf bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Pertanyaan yang ketiga, berapa lama, berapa durasinya? Apakah sebulan, apakah 10 hari, ataukah sehari, dan seterusnya. Tidak ada ketentuan yang pasti terkait dengan itu. Poin pentingnya iktikaf adalah fokus melakukan ibadah kepada Allah. Di bulan Ramadan ada yang melakukan iktikaf selama sebulan penuh. Libur dari pekerjaan dan aktivitas hariannya, kemudian masuk ke dalam masjid atau tempat ibadah atau musola atau dimanapun dia bisa biasa melakukan ibadah, dan kemudian mendedikasikan ibadahnya itu dengan tekun hanya kepada Allah. Baca Quran, zikir, ya, baca buku-buku terkait dengan agama dan seterusnya selama sebulan penuh. Tapi ada juga yang melakukannya 10 hari yang terakhir. Ada juga yang melakukannya sehari semalam. Ada juga yang melakukannya hanya 1 jam. Ternyata tidak menjadi masalah, dan ini menjadi kesepakatan para ulama bahwa yang namanya iktikaf tidak ada waktu pastinya berapa lama durasi yang harus disisihkan atau digunakan untuk menjalankan kegiatan iktikaf itu. Dan kemudian pertanyaan berikutnya lagi, apakah harus malam hari ataukah boleh siang hari? Boleh saja, tidak harus di malam hari. Siang hari kita ke masjid, ke musola atau di tempat kita melakukan ibadah biasanya, kemudian beriktikaf, berkonsentrasi, berfokus, bertekun, mendedikasikan aktivitas ibadah kita itu hanya kepada Allah, maka itu sudah termasuk sebagai iktikaf. Lantas tempatnya apakah harus di masjid? Ya, dipertanyakan oleh kawan kita ini, bagaimana dengan orang-orang yang malam hari misalnya harus bekerja? Dia bekerja misalnya sebagai satpam, atau mungkin di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan, atau di tempat-tempat misalnya di jalanan, sehingga dia tidak bisa datang ke masjid pada 10 hari yang terakhir, khususnya di malam hari. Nah, tentu saja tidak harus di malam hari. Sempatnya siang hari silahkan dilakukan siang hari, pagi hari silahkan dilakukan pagi hari. Setelah subuh, sholat subuh berdiam sebentar 1 jam, beriktikaf boleh. Setelah zuhur boleh, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya atau semalaman boleh. Prinsipnya bukan durasinya, bukan tempatnya, tetapi aktivitas dari ibadah itu yang dilakukan dengan tekun, itulah yang disebut sebagai iktikaf. Nah, apa yang kita bahas tadi itu adalah sudut pandang dari segi syariat atau segi fikihnya. Di level hakikat terkait dengan kegiatan iktikaf itu lebih universal lagi. Dalam waktu kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan iktikaf itu. Yang digambarkan dalam sejumlah ayat bahwa orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah itu senantiasa menyambungkan kesadarannya dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, senantiasa ingat kepada Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia senantiasa ingat, nyambung kepada Allah, kesadarannya itu dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Bahkan di surat yang lain lagi, di ayat yang lain lagi digambarkan sesungguhnya seluruh jagat raya ini sedang bersujud kepadanya dimanapun dia berada. Baik itu benda-benda angkasa di luar sana ataukah di permukaan bumi ini, baik itu binatang maupun manusia, sesungguhnya semua itu sedang bersujud kepada Allah. Artinya yang disebut sebagai masjid, tempat bersujud, itu sesungguhnya ada di seluruh penjuru jagat raya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wa malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di muka bumi.
dan juga para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Bersujud adalah simbol ibadah penghambaan yang paling tinggi, paling berkualitas di hadapan Allah Sang Maha Agung itu. Karena itu ketika Allah menggambarkan seluruh langit dan bumi dan isinya, bahkan para malaikat itu bersujud kepadanya, itu menunjukkan adalah puncak ibadah dari hamba-hamba Allah. Di mana itu terjadi di seluruh penjuru langit dan bumi. Maka dalam konteks hakikat ini, iktikaf bisa dilakukan di mana saja karena seluruh permukaan bumi ini sesungguhnya adalah masjid, tempat bersujud bagi kita semua. Ketika kita berfokus dan bertekun untuk melakukan ibadah dimanapun kita berada, maka kita sesungguhnya sedang melakukan iktikaf itu di dalam kesendirian kita, berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, mudah-mudahan di sisa akhir Ramadan ini kita masih berkesempatan untuk melakukan perenungan-perenungan ya, iktikaf, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan bimbingan dan ridhonya sampai akhir Ramadan, sehingga kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan ini memuncak di hari-hari akhir ini, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.